Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D kelompok 6 akan menjabarkan materi kami, yaitu tentang hukum perdata Islam. Seperti yang kita ketahui, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berlaku dengan hukum bisnis Islam, perkawinan, dan perceraian. Hukum perdata Islam adalah privat material, khusus diberlakukan dan dilaksanakan oleh warga negara yang menganut agama Islam. Akhirnya hukum perdata Islam sendiri disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Yang kedua, kehidupan masyarakat dalam berbagai masalah yang menyangkut kehidupan perseorangan dan lingkungan. Yang ketiga, pengaturan kehidupan antar sesama manusia atau warga negara di wilayah masing-masing. Yang keempat, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hukum perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-nikah, yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Perkawinan ada dalam firman Allah Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Sementara berdasarkan yuridis ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Selanjutnya, hukum perceraian. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan dalam suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Islam sendiri mengartikan perceraian menurut para ahli fikih disebut talak atau furqoh. Perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, selanjutnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Hukum perwakafan. Wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, atau juga disebut dengan penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk lebih lengkapnya, silakan dilihat di atas. Hukum jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Rukun jual beli antara lain penjual, pembeli, barang ualan, syihat atau ijab kabul. Berikutnya syarat sah jual beli dapat dilihat dalam teks di atas. Hukum hutang piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihitungnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang atau tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum hutang piutang. Hutang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya. Baik, selanjutnya yaitu hukum sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah memberikan benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayarannya. Berikut ada juga yang namanya syarat-syarat sewa-menyewa. Yang pertama yaitu ada orang yang menyewakan, yang kedua adalah orang yang menyewa, ketiga adalah barang atau benda yang disewakan, keempat adalah imbalan sebagai bayarannya, dan terakhir yaitu sigat atau ijab kabul, biasa digunakan juga dalam suatu pernikahan. Berikutnya yaitu hukum upah mengupah. Upah adalah memberikan suatu imbalan sebagai bayarannya kepada seseorang yang telah diperintahi. Adapun syarat-syarat upah mengupah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi upah, sesuatu yang menjadi objek upah mengupah, imbalan sebagai bayaran tentunya, dan juga digunakan dalam akad ijab kabul dalam suatu pernikahan. Dan juga yang terakhir adalah orang yang menerima upah tersebut. Dan yang terakhir adalah hukum mudharabah atau yang disebut qirat. Qirat adalah memberikan modal dagang kepada seseorang, baik berupa uang ataupun harta lainnya. Adapun syarat-syarat qirat yaitu yang pertama, orang yang memberikan modal, kedua, orang yang menjalankan modal, ketiga, modal atau harta yang diberikan harus berupa uang, emas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu lapangan pekerjaan, kelima yaitu keuntungan, dan yang terakhir tentu saja digunakan dalam ijab kabul.
Pengertian hukum waris. Pengertian hak waris di sini yaitu suatu ketentuan bagian waris baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176 dan surah Al-A'raf ayat 75. Asas-asas hukum waris. Yang pertama, asas ijbari. Yang kedua, asas bilateral. Yang ketiga, asas individual. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Yang kelima, asas warisan semata akibat kematian. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no